Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, Indonesia berada di masa yang memprihatinkan karena adanya virus COVID-19. Virus tersebut menular dengan sangat mudah melalui kontak fisik dan kurangnya kebersihan. Pada saat ini, Indonesia mencapai 4.500 orang positif corona. Itu semua dikarenakan kurang sadarnya akan hidup bersih dan sehat, serta kurangnya social distancing. Maka dari itu, mari kita tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sesering mungkin, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, serta memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan virus yang menular kepada siapa saja, baik ibu hamil, lansia, remaja maupun bayi. Virus ini disebut juga dengan COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Selain mengancam kematian, virus ini juga mengancam kerugian besar di seluruh dunia. Virus ini dapat dicegah dengan imunitas daya tahan tubuh yang kuat. Pemerintah juga sudah berupaya dalam pencegahan virus ini dengan melakukan lockdown. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat sekitar agar tidak keluar rumah terlebih dahulu jika tidak melakukan aktivitas yang dianggapnya terlalu penting. Atau hal ini juga disebut dengan social distancing. Upaya ini dinilai dapat mengurangi penyebaran virus corona. Dengan ini, marilah kita bersama-sama mencegah virus corona dengan menjaga kebersihan tubuh, melakukan hal yang positif, dan selalu stay at home untuk mencegah penyebaran virus corona. Penyebaran virus COVID-19. Pada hari ini, masyarakat dunia dihebohkan dengan penyebaran virus mematikan, yaitu virus COVID-19 atau corona. Virus ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini pertama kali datang dari Wuhan, Cina. Indonesia sendiri sekarang orang yang positif COVID-19 atau corona mencapai ribuan orang. Masyarakat Indonesia yang paling banyak positif corona adalah daerah DKI Jakarta. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa bangkit dari virus yang mematikan itu. Marilah kita cegah virus COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan, dan juga dapat dicegah dengan meminum jamu tradisional yang mengandung rempah-rempah termasuk jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing atau pembatasan kontak fisik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Kebijakan pemerintah ini harus benar-benar diterapkan oleh masyarakat luas, sebab virus COVID-19 dapat dengan mudah menular kepada orang lain, terutama jika terjadi kontak secara langsung. Berdasarkan data yang ada, jumlah positif corona di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah. Dikutip dari Kompas.com, jumlahnya telah mencapai 1.528 pada 31 Maret 2020. Langkah pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing diharapkan dapat membuahkan hasil. Kebijakan pemerintah atas pembatasan kontak fisik ini diperuntukkan untuk semua orang, terutama bagi pelajar dan para pekerja. Bagi siswa, mereka diwajibkan untuk belajar di rumah, sedangkan bagi para pekerja diharapkan untuk bekerja dari rumah. Marilah kita sama-sama mematuhi keputusan yang diambil oleh pemerintah, yaitu melakukan pembatasan kontak fisik atau physical distancing dengan menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga penyebaran virus corona tidak semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, dan pemerintah dapat secara maksimal untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ikuti anjuran atau aturan dari pemerintah, jangan keluar rumah.
Dari COVID-19, di tahun ini banyak hal-hal aneh yang menimpa beberapa negara termasuk Indonesia, yaitu datangnya COVID-19. Dari manakah COVID-19 itu datang? COVID-19 itu datang dari Cina. Orang Cina lah yang membuat COVID-19. COVID-19 yang memakan banyak korban karena virus tersebut dapat menular. Marilah kita jaga jarak dengan tidak keluar rumah dan menghindari perkumpulan, karena COVID-19 dapat menular melalui batuk dan bersin. Jika sudah terkena gejala batuk, sesak nafas, dan demam, segera pergi ke rumah sakit. Marilah kita menjaga kebersihan dengan cuci tangan setelah memegang barang yang telah dipegang oleh orang lain dan mengikuti himbauan dari pemerintah. Terima kasih. Pasti Anda sudah tidak asing dengan virus corona atau sering disebut dengan COVID-19. Virus ini adalah virus mematikan yang mewabah di seluruh dunia. Bahkan banyak orang meninggal karena virus tersebut. Saat ini, Indonesia termasuk dalam negara berzona merah di kawasan Asia Tenggara karena banyak kasus yang terjadi karena virus COVID-19 dan banyak korban jiwa yang direnggut nyawanya oleh virus tersebut. Tentulah setiap warga yang ada di Indonesia mewaspadai jika ada tindakannya yang batuk, demam, dan sesak nafas. Oleh karena itu, mari kita jalani anjuran pemerintah, yaitu pertama, menjauhi kerumunan. Kedua, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang penting. Ketiga, jika keluar rumah memakai masker. Sekian teks persuasi diri saya. Ini sedang marak kasus tentang virus COVID-19, virus yang menyebar dari daerah Wuhan. Virus ini sangat berbahaya karena sudah mewabah di seluruh negara dan sudah banyak korban berjatuhan. Oleh karena itu kita harus menghindar dari virus itu. Kenapa kita harus menghindar atau berusaha untuk tidak tertular dari virus itu? Karena dengan itu kita bisa menyelamatkan banyak orang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, social distancing, yaitu mengurangi kontak dengan orang lain dan selalu cuci tangan. Ayo semuanya mendukung gerakan di rumah aja, karena hal itu dapat menyelamatkan banyak orang. Dunia ini sekarang dihebohkan dengan adanya COVID-19, yaitu virus mematikan tetapi tidak terlihat yang berasal dari kota Wuhan, China. Untuk menghindarinya, kita harus bersatu dan tetap mematuhi himbauan dari pemerintah. Mengapa kita harus bersatu melawan COVID-19? Karena dengan bersatu, kita dapat terhindar dan menghilangkan wabah COVID-19. Dan dengan bersatu, kita dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Jika kita tidak bersatu dan mematuhi himbauan dari pemerintah, bisa saja kita semua terpapar oleh COVID-19. Dan mungkin saja kita tidak bisa selamat karena semua terpapar oleh COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita bersama bersatu melawan COVID-19 dan kita patuhi bersama himbauan dari pemerintah untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatmana Febiola dari kelas 8U. Di sini saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia yang bertema COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang ditemukan pertama kali pada manusia di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 diantaranya demam tinggi, batuk kering, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh akan beraksi melawan virus corona.
Masyarakat yang tidak merasakan gejala sakit apapun, sekarang saatnya kita membentengi tubuh, meningkatkan daya imun tubuh dengan disiplin menerapkan pola hidup sehat. Dengan cara menghindari kerumunan, selalu memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Ada pasien yang positif COVID-19 yang akhirnya meninggal. Pada saat sakit, tidak boleh dijenguk keluarganya. Proses pemakaman dilakukan secara tertentu dan yang menghadirinya pun secara terbatas. Masa tega saat keluarga ingin mendoakan di pemakaman diperlakukan seperti itu? Jadi kalau kita mengusir, kalau kita menghakimi, kalau kita mengucilkan korban corona itu berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya menjadi enggan melapor dan memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir, dicemooh, dan dihakimi, yang rugi kita sendiri. Virus jadi tidak terdeteksi, sehingga menyulitkan putusnya rantai penyebarannya. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Seharusnya ini jadi pegangan kita. Cukup dengan jaga jarak, bukan diusir atau dikucilkan. Teman-teman, wabah penyakit ini masih diprediksikan akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi, dan ini saatnya kita memperkuat solidaritas. Jarak fisik emang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa mengatasi sendiri wabah penyakit ini. Hari ini soliter seharusnya solider. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Jadi sementara bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Semboyan lama yang seharusnya tak hanya diingat, tapi juga dilakukan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ayo kita lakukan, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran COVID-19. Apakah Anda tahu apa itu COVID-19? Pasti kata COVID-19 sudah tidak asing bagi Anda. COVID-19 adalah coronavirus disease 2019. Corona adalah penyakit yang cepat menular dan mematikan. Virus ini telah menyita perhatian dunia. Penyebarannya begitu cepat mendorong reaksi global untuk menghentikan wabah akibat virus ini. Hingga saat ini jumlah orang yang terinfeksi mencapai 4.000 lebih. Sementara jumlah kematian telah tercatat melebihi 100 jiwa. Untuk melawan penyakit ini, kita sebagai manusia yang mudah terserang virus ini seharusnya ikut serta mencegah dengan cara berdiam diri di rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker apabila sakit ringan, menjaga jarak sosial. Marilah kita memulai agar hidup bersih dan sehat. Dengan cara ini, kita bisa menghentikan wabah penyakit ini dan bisa kembali hidup normal seperti biasa. Setiap manusia pasti ingin terhindar dari penyakit ini. Penyakit yang berasal dari kota Wuhan, Cina yang sangat berbahaya dan mematikan jika tidak segera ditangani, tapi juga dapat dicegah penyebarannya. Mengapa kita harus mencegah? Pencegahan sangatlah diperlukan dan sangatlah penting agar tidak menjadikan penyebaran virus semakin meluas dan memperkecil angka kematian. Maka marilah kita cegah virus tersebut dengan cara seperti berikut. Selalu di rumah, melakukan social distancing, mengenakan masker, tidak berkontak langsung dengan orang lain, selalu mencuci tangan dan berdoa kepada Allah. Itulah cara agar kita dapat terhindar dari virus ini atau mencegah virus COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita cegah COVID-19 agar kita selalu hidup sehat dan selalu taati peraturan pemerintah agar kita senantiasa hidup aman dan nyaman. Virus corona adalah virus yang baru muncul di pusat kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Virus ini adalah sekumpul dari coronaviride. Virus ini juga bisa dikenal dengan nama ilmiahnya COVID-19. Virus ini ditemukan pada akhir tahun 2019, namun penularan virus ini lebih cepat dari sebelumnya.
sehingga virus ini sudah mengancam 400.000 orang dan 18.000 orang kematian. Virus ini walaupun banyak kematian, namun banyak ancaman dan kerugian di seluruh belahan dunia, sehingga virus ini mengancam kegiatan politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Virus ini bisa dicegah dengan mutasi dan daya tahan tubuh kita, atau bisa juga dengan vaksin. Namun vaksin corona belum ditemukan. Namun ada obat untuk mencegah virus corona, yaitu kloroquine. Karena itu, untuk mencegah virus corona, kita harus mencuci tangan setiap hari minimal 40 detik atau menghindari keramaian dari orang-orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.